Marx memikirkan masyarakat dan perubahannya. Ia melihat masyarakat dari sudut ekonomi politik. Dalam pemikirannya, ia mengabaikan relasi-relasi non-ekonomi. Masyarakat sipil adalah masyarakat yang melakukan produksi, yang di dalamnya terdapat kelas dan pertentangan kelas, kepemilikan alat-alat produksi, pembagian kerja, dan sistem pertukaran. Pemikiran seperti ini tergambar dalam bukunya Manifesto Partai Komunis. Nah, dalam buku ini Marx memimpikan terciptanya bentuk masyarakat baru yang merupakan sintesis dan pertentangan antara masyarakat kapitalis atau dia sebut sebagai bourgeois dengan kaum buruh, dia sebut sebagai proletar. Masyarakat baru ini adalah masyarakat komunis. Landasan teori Marx berangkat dari teori dialektika Hegel, tesis kemudian sintesis, tesis dengan antitesis, dan lahirlah sintesis. Dinamika sejarah manusia dari dulu sampai nanti berbentuk dialektika tersebut. Untuk menghasilkan kemajuan dalam sejarah manusia diperlukan kontradiksi. Marx berpandangan bahwa sejarah berkaitan dengan materi. Marx menyebut sejarah seperti ini sebagai materialisme historis. Dalam hal ini, yang real adalah ekonomi masyarakat. Yang selain ekonomi adalah representasi. Dinamika dalam masyarakat dijelaskan dalam hubungan produksi. Manusia membutuhkan apa, dan untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan apa. Berkaitan dengan itu, satu kelas menjadi tesis dan kelas lainnya menjadi antitesis. Dengan melandaskan prinsip dialektika ini, sejarah manusia berisi pertentangan kelas. Kelas penguasa dan kelas yang dikuasai. Di zaman kuno, pertentangan terjadi antara warga bebas versus budak. Di abad pertengahan, di mana terdapat masyarakat feodal, pertentangan terjadi antara tuan tanah dan buruh, bangsawan versus rakyat. Kondisi ini berpuncak pada kapitalisme. Dalam kapitalisme, masyarakat terbelah dua, yaitu pemodal atau bourgeois dan pekerja atau proletar. Bourgeois sendiri bagi Marx merupakan antitesis dari aristokrasi di era feodal. Sejarah manusia selalu berisi pertentangan kelas yang terjadi karena adanya penghisapan suatu kelas oleh kelas lainnya. Marx mengatakan the exploitation of one part of society by the others. Dalam kapitalisme terjadi penghisapan yang dilakukan kaum bourgeois terhadap kaum proletar. Saat buku Manifesto Partai Komunis ini disusun, Marx perkembangan industri modern dengan kemajuan pada perdagangan dan pasar dunia telah membuat semakin kuatnya kaum bourgeois. Kapital kaum bourgeois terus bertambah. Marx mengatakan, the development has in its turn directed on the extension of industry, and in proportion of industry, commerce, navigation, railways extended, in the same proportion the bourgeoisie developed, increased its capital. Meskipun dipandang bermasalah dan menjadi penyebab runtuhnya kapitalisme, Marx sebenarnya mengagumi prestasi kaum bourgeois.
Borjuis dinilai sebagai kaum yang berhasil menciptakan kekuatan produktif yang masif. Borjuis yang usianya belum genap 100 tahun ketika manifesto komunis ini disusun, telah menciptakan tenaga-tenaga produktif yang lebih tangguh dan besar dibanding tenaga-tenaga di seluruh generasi manusia sekalipun. Borjuis telah mengubah bengkel-bengkel kecil, parokial, patriarkal menjadi industri-industri besar kapitalis. Kemauan kaum borjuis selalu diikuti pula oleh kekuasaan politik kaum tersebut. Kekuasaan borjuis menghilangkan eksploitasi zaman feodal yang diselimuti nilai-nilai keagamaan dan menggantinya dengan eksploitasi yang terang benderang. Borjuis ini merupakan antitesis dari aristokrasi. Kaum borjuis, kata Marx, mengakhiri semua hubungan feodal, patriarkal, dan menggantinya dengan hubungan berlandaskan kepentingan pribadi berupa pembiayaan tunai. Mereka seperti melakukan pelayanan terhadap aristokrasi dengan berbagai hubungan feodalnya. Borjuis menghilangkan feodalisme. Negara akhirnya menjadi alat kaum borjuis untuk melanggengkan penindasan berupa eksploitasi. Penghisapan kaum borjuis terhadap kaum buruh modern atau disebut kaum proletar seperti mendapatkan jaminan keberlangsungan dalam negara. Terbentuknya kelas proletar merupakan akibat kapitalisme, yaitu persaingan. Persaingan yang semakin keras menuntut para borjuis menekan biaya produksi. Mereka antara lain menekan upah buruh serendah mungkin. Dengan ditekannya upah buruh, pengusaha mendapat keuntungan besar dan nilai yang diciptakan pekerja. Mereka menikmati selisih nilai antara kerja buruh dengan upah yang diberikan kepada buruh. Sebagian besar nilai kerja buruh tersebut dinikmati pengusaha. Sementara pengusaha semakin kaya, buruh sekedar mendapat upah untuk memenuhi kebutuhan agar bisa tetap bekerja. Eksploitasi ini membuat kaum buruh jatuh miskin. Buruh akhirnya tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat hidup tanpa bekerja. Marx mengatakan bahwa akhirnya mereka tidak lagi mampu membeli apa yang dibutuhkan untuk bekerja. Mereka merosot ke bawah syarat-syarat eksistensi kelas mereka sendiri. Eksploitasi yang dilakukan kaum borjuis terhadap kaum proletar ini pada akhirnya seperti bunuh diri. Eksploitasi memunculkan krisis kapitalisme. Penghisapan menghasilkan perlawanan berupa bentrokan-bentrokan antara buruh dan majikan. Bentrokan-bentrokan yang semula bersifat perorangan pada akhirnya berubah menjadi bentrokan dua kelas, kata Marx, yaitu antara kaum proletar melawan kaum borjuis. Dalam tekanan yang besar, kaum buruh semakin sadar akan eksploitasi yang mereka alami. Mereka berjuang untuk keluar dari situasi itu. Mereka berupaya mengubah struktur ekonomi eksploitatif yang memunculkan keterasingan manusia dari hasil kerjanya tersebut. Mereka mengorganisasi diri dalam serikat-serikat buruh. Marx mengatakan bahwa tujuan manifesto komunis ialah memproklamasikan bahwa milik borjuis modern tidak bakal lenyap.
Tujuan perjuangan ini sendiri adalah untuk memenangkan kaum proletar. Marx mengatakan, kapitalisme pada akhirnya melahirkan kelas yang akan menghancurkannya sendiri. Sebagai ideologi, pemikiran Marx ini tentu memiliki tujuan. Ya. Tujuan dalam perubahan masyarakat yang dipikirkan Marx itu adalah terciptanya masyarakat tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas ini muncul melalui langkah-langkah proletariat terorganisasi, ya, dan kemudian melakukan perombakan atas hak-hak produksi. Kata Marx, tindakan yang dapat saja dilakukan untuk mengubah susunan masyarakat antara lain penghapusan milik, pajak penghasilan progresif, penghapusan hak waris, penyitaan milik semua imigran dan pemberontak, pemusatan kredit di tangan negara dengan perantaraan sebuah bank nasional, pemusatan alat-alat perhubungan dan pengangkatan ke dalam tangan negara, pengambilan pabrik-pabrik dan perkakas produksi yang dimiliki negara, penggarapan tanah terlarang, wajib kerja yang sama untuk semua, dan pembentukan tentara industri terutama untuk pertanian, penggabungan antara perusahaan pertanian dan industri, penghapusan perbedaan antara kota dan desa bagi pembagian penduduk yang seimbang. Pendidikan cuma-cuma, penghapusan kerja anak-anak di pabrik. Akhirnya muncul masyarakat komunis. Dalam masyarakat komunis ini antagonisme kelas akan hilang. Dengan kata lain, di dalam masyarakat komunis terdapat masyarakat tanpa kelas. Dalam masyarakat komunis berlaku dari satu orang sesuai kemampuannya untuk setiap orang sesuai kebutuhannya. Itulah ideologi Marxisme. Ideologi yang bersifat kolektivis, ya. Ideologi yang kalau dalam rentang antara kolektivisme melawan individualisme, maka komunisme itu ada di dalam posisi paling kiri. Kemudian agak ke tengah ada sosialisme, ya. Dan kemudian posisi paling kanan itu tentu liberalisme dan neoliberalisme. Setidaknya terdapat dua pembelajaran penting dari pemikiran Marx. Pertama, perjuangan eksternal, dan kedua, mewujudkan masyarakat yang bebas. Kondisi awal ditantang oleh realitas baru, muncul kondisi baru. Kondisi di mana masyarakat terbagi dua, yaitu borjuis dan proletar. Terdapat konflik di mana proletar ditindas oleh borjuis. Muncul kondisi baru dan perlawanan kaum proletar, muncul masyarakat baru, masyarakat tanpa kelas. Jasa Marx adalah dalam menemukan kondisi di mana terdapat pertentangan dalam masyarakat, terdapat kelas yang dirugikan, dihisap, ditindas oleh kelas lainnya. Itu jasa Marx. Tetapi solusinya
tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Solusi seperti yang tadi diuraikan, mengambil alat-alat produksi gitu ya untuk dimiliki bersama, itu tentu sangat tidak mungkin untuk dilakukan ya. Dan pemikiran itu tentu hanya sebatas pemikiran, dan kita sebut sebagai utopia ya, pemikiran yang tidak mungkin diwujudkan, karena tentu alat-alat produksi, kekayaan itu tentu hak milik orang per orang, termasuk milik kaum borjuis gitu. Dan tidak bisa direbut secara semena-mena seperti itu. Itu pertemuan kali ini tentang ideologi, tentang pemikiran Karl Marx. Semoga pemikiran atau uraian ini ada manfaatnya. Dan jika Anda merasa bahwa uraian ini ada manfaatnya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.